Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, perkenalkan, nama saya Dandi Wijaya. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulo Harman. Uh, Saat ini saya sedang menempuh semester 7 dan saya sedang memilih minat studi Hukum Tata Negara. Nah, baik teman-teman, dalam video kali ini saya sedikit akan mengulas bagaimana pers di dalam era revolusi 4.0. Baik, akan tetapi sebelum itu kita masuk ke dalam pembahasannya, kita akan sedikit mengulas perihal Indonesia adalah negara hukum, dan ini akan berkesinambungan nantinya dan dengan pers di era 4.0. Baik teman-teman, dalam hal ini kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini termaktub di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang artinya bahwa setiap kebijakan, setiap perilaku atau setiap apapun yang akan dilakukan di Indonesia, baik itu oleh pemerintah maupun warga negaranya sekalipun, itu sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam di negara Indonesia kita mengetahui bahwa ada dua jenis hukum, bahwa ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang mana hukum tertulis ini adalah hukum positif yang dibentuk atau yang saat ini digunakan sebagai hukum nasional. Sedangkan hukum tidak tertulis di Indonesia sudah sebenarnya memang sudah ada atau sejak dahulu kala, masih zaman sebelum kemerdekaan Indonesia sudah ada. Nah, hingga saat ini hukum tidak tertulis di Indonesia sering dikatakan sebagai hukum adat, yang mana memang tidak tertulis secara langsung. Nah, selain Indonesia ada negara hukum, Indonesia juga menganut sistem demokrasi, yang mana dalam negara yang demokrasi, notabene biasanya itu negara yang demokrasi akan menjamin setiap hak-hak dari warga negaranya, baik itu hak berbicara, hak memilih, hak untuk dipilih, serta hak-hak yang lainnya. Nah, dalam hal ini Indonesia sudah mengaturnya di dalam pasal 28A dan pasal 28A hingga pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi walaupun Indonesia memberikan kebebasan kepada warga negaranya, itu tidak serta-merta setiap warga negara boleh melanggar hak asasi manusia orang lain. Dalam hal ini Indonesia juga mengatur mengenai pembatasan hak. Dan dalam hal ini pembatasan hak tersebut diatur di dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Nah, baik teman-teman, di dalam ciri-ciri negara hukum itu, dari 12 ciri-ciri negara hukum, kebebasan pers merupakan salah satu dari ciri-ciri negara hukum. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum. Itu berarti mau tidak mau atau suka tidak suka, Indonesia harus memberikan kebebasan pers untuk di negaranya. Nah, untuk menjamin kebebasan pers, Indonesia juga sudah mengatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang pers. Dalam hal ini jelas memang kita mengetahui bahwa ada kebebasan pers yang boleh dilakukan, dan ada hal yang tidak boleh dilakukan di dalam pers itu sendiri. Misalnya, teman-teman,
misalnya informasi kedaulatan negara. Nah, itu kan tidak boleh di dalam atau disebarluaskan di sosial media, terus juga media cetak ataupun media-media lainnya. Nah, oleh karena itu sesuai dengan amanat konstitusi kita bahwa kebebasan itu tidaklah serta-merta mutlak dan ada pembatasannya, sama halnya juga dengan kebebasan pers ini. Juga ada pembatasan di dalamnya. Nah, lantas bagaimana dengan era revolusi 4.0 kemudian? Hal ini juga kita lihat bahwa ternyata semakin hari atau semakin berjalannya waktu, kebebasan pers yang ada di Indonesia semakin mulai menghilang, teman-teman. Di mana beberapa media nasional, mungkin seperti media televisi, media online, terus juga beberapa akun-akun yang lainnya itu saat ini sudah mulai dipegang atau mulai diambil alih oleh beberapa pihak penguasa yang ada di negara kita. Misalnya saja media-media seperti Metro TV, TV One, terus juga ada beberapa media seperti MNC Group dan lain-lain. Bukan berarti akan tetapi walaupun memang dikuasai oleh beberapa tangan orang yang ada di kekuasaan negara hari ini, bisa dikatakan masih bisa memberitakan media-media lain yang seperti oposisi. Nah, sebenarnya teman-teman kita mengetahui bahwa adanya pers merupakan sebuah oposisi dari negara hari ini. Namun oposisi itu beralih menjadi mendukung ke pemerintah, yang mana setiap media-media yang ada di Indonesia saat ini sudah mulai sudah mulai mendukung atau memberitakan hasil-hasil yang ditunjukkan di pencapaian pemerintah. Nah, lantas di era revolusi 4.0 ini, apakah media ini akan masih terus berkembang ataukah kebebasan mereka akan semakin tergerus? Hal ini tentu saja masih menjadi tanda tanya buat kita semua, bahwa memang ternyata di era revolusi 4.0 semua kegiatan manusia itu bisa dikatakan melalui digital. Nah, oleh karena itu kemungkinan besar atau mungkin memang kebebasan pers ini akan semakin menjadi-jadi, teman-teman. Kebebasan ini yang sudah dijamin oleh negara dengan ada pembatasan mungkin akan semakin di luar kendali nantinya, bahwa memang di era digital kali ini pemerintah akan sangat sulit untuk menertibkan dari beberapa media yang bisa dinilai sangat provokatif, terus media-media yang kurang memberitakan yang berisi edukasi, terus juga media yang bisa dikatakan merusak beberapa generasi bangsa selanjutnya. Nah, oleh karena itu di sini saya berpikir bahwa memang adanya pers di dalam revolusi 4.0 ini nantinya harus menjadi sebuah tanggungan, membuat sebuah hukum ini kembali tegak atau supremasi hukum. Nah, dalam hal ini penegakan hukum harus kembali ditingkatkan, kualitas hukum kita semakin harus ditingkatkan lagi, mulai dari aturannya, terus juga para pelaku hukumnya, mulai dari hakim, jaksa, kepolisian dan lain sebagainya. Hal ini perlu ditingkatkan kembali kualitas sumber daya manusianya, terus fasilitasnya dan lain-lain. Jadi begitu teman-teman. Untuk video kali ini, jadi memang pers di era 4.0 semakin
menjadi-jadi atau bisa dikatakan di luar kendali negara untuk kali ini, karena memang kebebasan-kebebasan tersebut itulah yang akan sendiri merusak. Dan menurut saya perlu atau pentingnya pemerintah untuk kembali menekankan aturan yang lebih bijaksana untuk menghadapi era revolusi 4.0 ini. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.